Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membahas nih, gimana sih caranya kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Yang pertama, aku mau sampaikan bahwasanya yang keempat ini adalah hal yang sangat penting buat kalian ingat. Jadi ditonton baik-baik sampai habis. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu kesadaran diri. Banyak sekali orang yang bingung sama dirinya sendiri, bingung mau ngelakuin sesuatu, bingung banget sama dirinya. Apakah aku mau melakukan ini karena aku ingin mendapatkan seperti ini. Dan sedangkan kalau kita berpikir yang dimana kita menuliskan sesuatu yang kita inginkan, jalan alternatif membuat diri kita menjadi lebih produktif. Nah, jadi kita mengetahui dulu nih, apa sih yang pengen kita inginkan dan apa sih manfaat setelah kita mendapatkannya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu bermeditasi. Banyak sekali orang yang bingung sama dirinya karena dia nggak tahu dia ini siapa dan hobi dia apa gitu. Jadi dengan kesadaran diri, dengan meditasi, kita bisa mengubah perspektif kita di dalam alam bawah sadar. Rasanya kita ini adalah orang hebat, kita ini adalah orang cerdas, kita ini adalah orang yang bijaksana. Maka dari itu kita semakin bijak dalam pilih segala sesuatu yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu cut out environment toxic. Misalnya lingkungan kalian ini buruk nih, nah kalian harus hapusin dulu lingkungannya. Nah, karena kalau lingkungan kalian mendukung dengan perbuatan-perbuatan buruk, maka perbuatan buruk akan muncul di dalam diri kalian. Keempat nih, yang sangat penting buat kalian ingat, yaitu buat daftar tugas. Nah, sebelum tidur kalian wajib nih untuk tulis di buku tulisan yang kecil atau di buku kalian. Tulis daftar tugas apa yang kalian ingin lakuin besok. Karena ini sangat membantu buat teman-teman, apalagi kalian adalah mahasiswa yang mempunyai banyak tugas. Nah, kalau kalian ingin bangun produktif, besok pagi kalian bisa menulis sesuatu apa yang kalian ingin lakuin. Misalnya, kalian ingin mencuci, kalian ingin membersihkan kamar, kalian ingin mengerjakan tugas satu hari. Jadi sebelum tidur kalian sudah menuliskan apa yang kalian inginkan keesokan harinya. Ini sangat membantu teman-teman. Apalagi kalau kalian mempunyai banyak waktu yang kalian bingung mau ngerjain apa dulu. Nah, kalian bisa tulis apa prioritas yang kalian ingin kerjakan. Oke, sekarang kita masuk di buat rencana. Nah, rencanakan dulu nih langkah-langkah yang baik untuk kalian lakuin besok. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kalian, apalagi kalau kalian baru memulai hal yang produktif. Nah, contoh, misalnya kalau kalian ingin bangun pagi, kalian harus siapin dulu apa yang kalian ingin lakuin. Jangan sampai kalian sudah bangun pagi, kalian bingung mau ngelakuin apa karena kalian gak menulis sesuatu sebelum kalian tidur. Ini ada kaitannya dengan chapter terapkan goals kalian. Bagian tugas menjadi bagian kecil. Bagi tugas menjadi kecil. Kenapa ini sangat bermanfaat untuk teman-teman? Pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, untuk bisa membuatnya terasa kurang, menakutkan, dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Maka dari itu, kita perlu bagi tugas untuk menjadi hal yang besar. Karena setelah kita ingin melakukan hal yang produktif, ingin melakukan hal-hal yang besar, maka kalian harus memperbaiki hal-hal kecil terlebih dahulu. Jaga konsistensi. Nah, ini kunci kesuksesan sebenarnya. Untuk melakukan sesuatu yang bisa berjangka lama, kita harus konsistensi. Kita harus komitmen dalam diri sendiri bahwasanya kita pengen melakukan sesuatu yang dimana kita ingin upgrade diri kita. Maka dari itu kita perlu fokus on yourself and cut distraction, oke? Jadi jaga konsisten. Mau lu itu males, mau lu itu gak mood, harus dihadapi. Karena kalau enggak, kalian akan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan gak enak, dan ini bisa menghambat diri kalian untuk menjadi lebih produktif. Hadapi tantangan dengan positif. Hadapi tantangan ini dengan sikap yang positif, jangan pesimis, oke? Jangan biarkan kemunduran kecil yang menghentikan Anda, karena setiap kemunduran kecil ini ada pelajarannya. Jadi jangan
pernah anggap ini adalah perbuatan yang sia-sia, karena seluruh usaha pasti akan ada hasilnya. Nah, jadi anggap aja nih sebagai sebuah kesempatan kalian untuk berkembang dan belajar. Pantau kemajuan kalian. Kalian perlu evaluasi dulu nih, kalian udah sampai di mana dan kesalahan kalian apa, dan kalian bisa belajar di situ. Nah, saat kalian berevaluasi untuk diri kalian, maka kalian bisa mendapatkan benefit, yaitu mengetahui kesalahan-kesalahan kalian dan juga kalian mengetahui progres kalian yang jalani. Nah, jadi pentingnya juga nih untuk mengevaluasi diri kita agar kita mengetahui segala proses yang kita hadapi. Kita perlu juga menunjukkan bahwa tingkat kemampuan manajemen waktu ini adalah yang sangat penting juga nih, karena kita mempunyai waktu 24 jam, tapi kita punya kontrol atas waktu yang telah kita punya. Misalnya, kita bisa mengatur waktu kita. Bangun pagi kita bisa olahraga, kita bisa journaling, kita bisa meditasi. Dan selanjutnya, di waktu jam 7 pagi kita bisa sempatkan waktu untuk belajar, kita bisa sempatkan waktu untuk manifestasi diri kita, agar kita mempunyai rutinitas yang bisa membantu kita berkembang. Nah, pentingnya juga nih kita mengelola waktu kita agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Dan mau lo itu scroll sosmed, mau lo itu lihat-lihat video-video TikTok ataupun itu, hindari semua godaan. Fokus pada tujuanmu, oke? Kalau kalian pengen bangun produktivitas, maka kalian perlu fokus sama tujuan kalian. Jangan pernah fokus sama apapun. Fokus everything else. Don't focus to think, but focus on your chance, focus on be better, okay? So, jangan sampai kalian kedistraksi semua hal-hal yang di luar kendali kita. Karena kalau kalian fokus sama hal di luar kendali kamu, maka kalian akan terjerumus ke dalam hal yang negatif yang bisa menghambat diri kalian. Kedisiplinan mental. Mengapa sih saya bilang seperti ini? Karena latihan seperti ini tuh sangat-sangat bermanfaat. Latihan kedisiplinan mental itu contohnya seperti meditasi, mindfulness, yoga, olahraga, atau apapun itu bisa meningkatkan mental kalian. Karena kalau kalian berolahraga, kalian bisa meningkatkan dopamin di dalam pikiran kalian. Dan pikiran kalian akan menimbulkan hal yang sangat bermanfaat, yang bisa membuat kalian meningkatkan rasa kepercayaan diri, rasa keberkahan, dan rasa kebahagiaan. Oke, jadi ini adalah kisah nyata aku. Aku mau cerita sedikit dulu nih sebelum aku menutup video ini. Dulu itu aku emang sulit banget merubah sesuatu yang pengen aku ubah. Misalnya aku ingin bangun pagi, misalnya aku ingin membaca buku, misalnya aku ingin berbicara dengan keluarga atau apapun itu yang bisa berdampak positif dengan diri aku. Dan emang agak sulit sih awalnya. Cuman kalau kita lakuin hal kecil terlebih dahulu, misalnya kita melakukan to-do list. Nah, melakukan goals. Tulis goals kalian pengen apa. Nah, dulu itu aku emang agak sulit ya untuk mengutarakan apa yang aku pikirkan. Dan aku juga sulit juga untuk bagaimana sih caranya kita membangun habits baru gitu. Karena aku dulu itu emang sangat flow gitu. Ikut mengalir aja. Kalau aku nakal ya aku nakal, aku ikut di lingkungan ini aku ikut juga gitu. Nah, sekarang aku udah berani cut out. Aku sudah berani untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dimana ini berasal dari lingkungan ataupun keluarga. Jadi walaupun orang lain menganggap saya ego, orang lain menganggap saya nggak pedulian, tapi ini demi kenyamanan aku gitu. Jadi dengan kenyamanan diri aku, dengan saya bisa berdamai dengan diri sendiri, maka saja aku tidak perlu orang lain gitu. Aku maksudnya tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Jadi orang lain bilang kamu egois, kamu tidak pedulian gitu. I don't care bro, I don't give a shit man. So I just wanna be to peace. Aku mau kedamaian dan aku tidak butuh apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Dan bukannya itu dijelaskan di buku Filosofi Teras. Dan di buku Filosofi Teras ini aku berpikir
bahwasanya benar juga ya kalau kita gak perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Karena kalau kita terus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, maka kita akan ikut arus dengan kehidupannya gitu. Nah, jangan juga sering-sering mendengar keluh kesah orang lain, karena energinya itu akan masuk ke dalam diri kita, dan ini akan berdampak sama diri kita juga. Maka kurang-kurangi mendengarkan keluh kesah dari orang lain. Dan ya, itulah mengapa saya disebut ego, karena aku gak pernah emang mau dengerin curhatan orang. Walaupun aku dulu pernah dengerin curhatan orang, cuman itu curhatannya kalau emang aku bisa bantu, dan kalau emang dia tiap harinya seperti itu, dan telah aku berikan saran setelah dia memberikan curhatnya kepada diri aku, tapi dia tetap melakukannya, maka aku akan cut out. Aku akan pergi menjauh, karena aku gak mau emang guys, kalau aku harus dengerin sampai aku lelah sendiri, secara batin, secara akal, ataupun secara pemikiran gitu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan, dan ini hanya sedikit storytelling ya buat teman-teman. Thank you for watching guys. Thank you dan telah nonton video sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.